Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrean Fernando dari TRI 2D dan NPM 257820990. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 7 yaitu pengalihan Ethernet. Dan di sini yang 7.1 yaitu Ethernet Frames. Jadi pada 7.1 yaitu enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet, termasuk penjelasan tentang sub lapisan MIC dan bidang frame Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN berkabel atau WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk kabel twisted pair, tautan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data di lapisan fisik. Ini karena keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data sebagai berikut dari 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Di sini Ethernet dan model OSI di fisik dan di tautan data. Ini gambaran untuk Ethernet. Lalu ada sublain tautan data. Di sini ada bahwa LLC dan MIC memiliki peran berikut dalam lapisan tautan data. Sublapisan data LLC yaitu berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Sedangkan sublapisan MIC itu diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Jadi adalah contoh gambarannya jadi jaringan, protokol lapisan jaringan, tautan data, visi. Lalu ada sublapisan MIC. Di sini sublapisan MIC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data mencakup beberapa hal, yaitu frame Ethernet, pengalaman Ethernet, deteksi kesalahan Ethernet. Mengakses media seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, itu ini standar Ethernet pada sublapisan MIC. Lalu ada bidang bingkai Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 60 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MIC, tujuan, hingga bidang urutan pemeriksaan frame. Ini adalah bidang bingkai Ethernet dari 64 hingga 1518 byte. Ada di sini ada detailnya pembukaan dan pembatasan bingkai Ethernet, bidang framable. Lalu ada kolom alamat MIC tujuan, bidang alamat MIC di sumber, jenis atau panjangnya. Lalu ada bidang datanya, lalu bidang urutan pemeriksaan bingkai. Lalu di sini ada Ethernet, alamat MIC Ethernet. Di sini alamat MIC dan heksadesimal, yaitu alamat EIB versi 4 dan alamat versi 6 yang dipresentasikan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Di sini ada nilai desimal dan biner yang setara dengan 0 dan F heksadesimal. Di sini ada angka desimal dari 0 hingga 15 dan ada kumpulan angka biner yang sudah disiapkan, dan ini adalah bilangan heksadesimal dari 0 hingga F. Di sini ada contoh nilai desimal, biner, dan heksadesimal yang dipilih. Jika desimalnya 0 hingga 255 dan di sini ada angka binernya
dan di sini ada angka heksadesimal dari beberapa kombinasi angka dan huruf. Di sini ada alamat MIC Ethernet. Di dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat MIC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MIC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Di sini adalah alamat MIC Ethernet adalah 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal. Ini adalah contoh D84, either 48 bit di sekitar 12 heksadesimal dan 6 bit. Di sini alamat MIC terdiri dari 6 digit heksadesimal, kode OUI vendor diikuti oleh 6 digit heksadesimal nilai yang ditetapkan vendor. Seperti di gambar ini adalah pengidentifikasi unit organisasi dan vendor yang ditugaskan. Ini dibagi menjadi 2. Lalu ada pemrosesan bingkai. Di sini saat komputernya dinyalakan, NIC menyalin alamat MIC dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan pesan jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup alamat MIC sumber dan tujuan. Di sini ada contoh ilusinya. Ketika saya memerlukan informasi ke H3, di sini ada pengalamatan internet dari alamat tujuan, alamat sumber, dan datanya gitu. Lalu dia mengirimkan ke switch, lalu mengirimkan ke semuanya. Di sini ini ketika dia bukan tujuannya, dia akan menolak. Ini bukan tujuan kepada saya akan mengembalikannya. Begitupun ketika dia sumbernya atau tujuannya, itu dia akan membalas ini milikku gitu. Lalu ada alamat MIC unicast. Di dalam Ethernet, alamat MIC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Alamat MIC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat mengirim ke perangkat tujuan. Di sini ada pembagiannya dari bingkai Ethernet, lalu ada paket IP-nya dan IP tujuannya. Ini pembagian dari heksadesimal. Lalu ada alamat MIC siaran. Di sini sebuah frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah ada alamat MIC tujuan, semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Ini tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket siaran IP versi 4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IP versi 4 tujuan yang semua bagian hostnya terdiri dari satu angka 1. Lalu ada alamat MIC multicast. Di sini sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur dari multicast Ethernet adalah terdapat alamat MIC tujuan, terdapat alamat MIC tujuan multicast, cadangan, semua port switch Ethernet kecuali port masuk. Paket tersebut tidak diteruskan oleh router. Di sini ada tabel alamat MIC. Di sini ada dasar-dasar switch yaitu switch layer 2 menggunakan alamat MIC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan.
Switch sama sekali tidak mengetahui data yang dibawa oleh bagian data frame seperti paket IP versi 4, pesan ARP, atau paket ND-IP versi 6. Switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MIC Ethernet layer 2. Di sini adalah alamat MIC dipersingkat di seluruh topik ini. Ini contohnya tabel alamat MIC pelabuhan dan ada alamat MIC-nya. Di sini tabel alamat MIC switch kosong. Di sini pembelajaran dan penerusan switch. Di sini kita bisa lihat switch secara dinamis membangun tabel MIC, alamat MIC, dan memeriksa alamat MIC sumber dari frame yang diterima pada suatu port. Di sini pemeriksaan alamat MIC sumber. Ini contoh gambarannya. Ketika PCA mengirimkan frame Ethernetnya, lalu switch tersebut menambahkan nomor port dan alamat MIC untuk PCA ke tabel alamat MIC. Lalu di sini ada maju waktu dia berjalan. Oke, lalu yang ketiga ada memfilter bingkai. Di sini pada sebuah switch menerima frame dari berbagai perangkat. Switch tersebut dapat mengisi tabel alamat MIC-nya dan memeriksa alamat MIC sumber dari setiap frame. Ketika alamat MIC switch berisi alamat tujuan, switch tersebut dapat memfilter frame dan meneruskan ke satu port. Di sini ada PCD ke switch. Dari PCD ke switch dia diberikan alamat MIC-nya yaitu dengan pelabuhan nomor 4. Di sini beralih ke PCA. Port 1 ya, lalu ke PCA beralih ke PCD. Ini contoh gambarannya. Lalu di sini ada aktivitas tukar seru. Jadi bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan alamat MIC sumber, alamat MIC tujuan, dan informasi dalam tabel MIC switch. Di sini ada gambarannya bagaimana lalu di sini pada 7.4 yaitu kecepatan switch metode penerusan. Di sini yang pertama yaitu metode penerusan frame pada switch Cisco. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut yang mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama yaitu pengalihan simpan dan teruskan, lalu ada pengalihan potong tembus. Di sini kita akan lihat demonstrasi proses penyimpanan dan penerusan. Kita akan lanjut coba jalankan. Di sini ada alamat tujuan sumber data dan CRC dan dia disimpan. Itu proses penyimpanan dan penerusan. Lalu ada pengalihan langsung. Di sini kita bisa lihat demonstrasinya untuk pengalihan langsung, system table, lalu dia langsung berjalan, dia tidak tersimpan terlebih dahulu. Karena ada dua varian sekelas potong tembus. Di sini ada pengalihan maju lebih cepat dan pengalihan tanpa fragmen. Lalu ada buffering memori pada switch. Metode penyangga memori. Di sini ada dua metode yaitu memori berbasis port, lalu ada kenangan bersama.
Di sini ada beberapa keterangan. Lalu ada pengaturan duplex dan kecepatan. Di sini ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet. Yang pertama ada full duplex, yaitu kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Lalu ada half duplex, hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirimkan data pada satu waktu. Ini contoh NIC Ethernet pada PCA dapat beroperasi dalam mode full duplex atau half duplex pada kecepatan 10 Mbps atau 100 Mbps. Ini contoh sendirinya dari PCA, negosiasi mandiri, berangkap, lalu ada kecepatan negosiasi mandiri. Lalu ada Auto MDIX. Sini sebagai contoh gambar di sini ada gambar, yaitu mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat switch ke switch ke router, switch ke host atau router ke host. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, perangkat sejenis, dan kabel strike stroke digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sejenis. Ini ada kabel silang untuk switch ke switch, ada kabel lurus untuk router ke switch, ada kabel lurus juga untuk PC ke switch, dan kabel silang dari router ke PC. Di sini sebagian besar perangkat switch sekarang mendukung filter otomatis medium dependent interface crossover atau auto MDIX. Saat diaktifkan, switch secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang terhubung ke port, mengonfigurasi antarmuka sesuai dengan jenis kabel tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari beberapa modul di modul 7 dari bingkai Ethernet, alamat MIC Ethernet, dan ada tabel alamat MIC, lalu ada kecepatan switch dan metode penerusan. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.